Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa tentunya, dan senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Selamat Pagi Bengkulu. Dan tentunya hari ini live dialog kita akan berbincang dengan salah satu narasumber pagi ini. Namun sebelum itu pemirsa, sedikit kami sampaikan bahwa saja edisi hari ini tepatnya 3 Juli 2020 hari Jumat, hari yang berkah ya. Semoga hari ini diberkahi Allah tentunya dan bisa kita melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin ya. Nah pemirsa, untuk hari ini pemirsa tentunya di Selamat Pagi Bengkulu kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas salah satu tema, yaitu klinik pengobatan gratis untuk duafa. Nah ini pemirsa mungkin sudah tahu nih arahnya nanti bakal kemana nih gitu ya. Nah jadi hari ini pemirsa kita akan menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Sofyan Amarta, SOSI MIKOM. Ya, Bapak Sofyan Amarta ini adalah selaku General Manager Lasnas BMH Perwakilan Bengkulu. Nah, mungkin pemirsa ini barangkali sudah familiar dengan Lasnas BMH, atau mungkin baru ada yang baru mendengar Lasnas BMH ini. Untuk itu pemirsa, sebelum kami memulai dan mengundang narasumber kita pada edisi pagi ini, sedikit kami informasikan kepada pemirsa semuanya bahwa saja Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu atau disingkat Lasnas BMH menjadi inisiator rencana pendirian klinik duafa Provinsi Bengkulu. Jadi jadi memang ada inisiator nih pemirsa. Nah, dan juga pemirsa, klinik ini nantinya akan melayani pengobatan gratis untuk masyarakat duafa yang selama ini tidak memiliki biaya untuk berobat. Jadi pemirsa sudah tahu bahwasanya Lasnas BMH ini bergerak dalam kegiatan sosial juga tentunya, dan terutama diperuntukkan bagi kaum duafa. Jadi diberikan pengobatan gratis. Klinik ini untuk melayani para duafa yang tidak memiliki biaya untuk berobat. Ini kita doakan untuk terus lancar dan juga diberkahi Allah tentunya. Dan juga pemirsa, tak hanya pengobatan medis saja ya, tidak hanya pengobatan medis, klinik duafa ini rencananya juga akan mengakomodir program penghapusan tato. Nah jadi mungkin pemirsa yang barangkali sedang menyaksikan acara ini, nanti kita akan bertanya dengan narasumber kita apakah semua pemirsa yang memiliki tato bisa ikut menghapus ya dalam program Lasnas BMH ini. Nanti akan kita tanyakan dengan para narasumber kita. Nah, selain tato pemirsa, juga ada khitan, kemudian bekam hingga ruqyah yang juga tanpa biaya alias gratis. Jadi nanti tidak ada biaya untuk khitan, kemudian penghapusan tato jika pemirsa ingin menghapus tatonya, kemudian bekam hingga ruqyah pun tanpa biaya alias gratis. Dan kita berharap dan kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lasnas BMH Provinsi Bengkulu ini tentunya pemirsa, karena memang merupakan salah satu perwakilan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan sebelum itu pemirsa, kami juga ingin menginformasikan bagi pemirsa yang barangkali ingin bergabung bersama kita atau mungkin ingin bertanya dengan tamu kita, dengan narasumber kita, nantinya bisa menghubungi kita ataupun kami di studio melalui telepon interaktif di 0736 346771. Ya, saya ulangi sekali lagi, pemirsa yang barangkali ingin bergabung bersama kita atau mungkin mau bertanya dengan narasumber kita, nanti bisa menelpon kita di 0736 346771. Jadi nanti bisa pemirsa bergabung bersama kita. Dan kita akan menghadirkan Bapak Sofyan Amarta selaku General Manager Lasnas BMH Perwakilan Bengkulu, tetapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Dan seperti yang saya informasikan tadi, bahwasannya kita akan menghadirkan tamu atau narasumber yang akan membahas tema kita hari ini berkaitan dengan klinik pengobatan gratis untuk duafa. Dan di studio pemirsa sudah hadir bersama kita Bapak Sofyan Amarta selaku General Manager Lasnas BMH Perwakilan Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik ya Pak ya? Alhamdulillah, suasananya baik. Baik, alhamdulillah. Dan semoga di hari Jumat juga agar diberkahi tentunya Pak ya. Amin, amin, amin. Baik. Ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, Pak Sofyan ini selaku General Manager Lasnas BMH Perwakilan Bengkulu. Dan mungkin kita langsung aja nih bertanya dengan ini panggilannya Bang Sofyan aja lah ya. Oke, Bang Sofyan, biar memang lebih mudah nih pemirsa. Oke, nah Bang Sofyan, berkaitan dengan Lasnas BMH ini, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah. Barangkali ada yang baru mendengar. Ini Lasnas BMH di Kota Bengkulu ini apa kepanjangan dari BMH itu, kemudian kapan berdirinya di Provinsi Bengkulu? Ya,
Bismillah, saya menyapa sahabat pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Pertama, Baitul Mal Hidayatullah itu lembaga amil zakat nasional diresmikan sejak tahun 2001 di Jakarta. Kemudian untuk membuka perwakilan di Provinsi Bengkulu itu tahun 2008, tepatnya di bulan Mei. Nah, kalau sekarang berarti usianya sudah 12 tahun 2 bulan. Iya. Nah, jadi Mei, Juni, Juli. Jadi 12 tahun 2 bulan. Namun aktivitas perkembangannya, artinya aktivitas gerakan ini, Baitul Mal Hidayatullah ini sebenarnya dimulai sejak tahun 94 di Bengkulu. 94. Ya, tahun 1994, di mana sebelumnya ini aktivitas Baitul Mal Hidayatullah itu bernama BMY. BMY. Baitul Mal Yayasan Pesantren Hidayatullah. Kalau pemirsa RB pengen tahu, pesantren kita itu di Simpang 4 Nakau, Kelurahan Surabaya. Kalau dari kota Bengkulu mau ke Curup, itu ada kolam yang besar. Nah, itu markas kita di situ. Sejak tahun 94. Namun karena kita mengikuti undang-undang aturan dari pemerintah, pada tahun 2008 dengan inisiatif dari pengurus pesantren, kemudian karena juga ada instruksi dari pusat bahwa untuk yayasan-yayasan penggalian dana sosial di tengah-tengah masyarakat, kita diminta untuk berada di bawah naungan lembaga zakat. Nah, ini ceritanya begitu, sehingga pada tahun 2008, tepatnya di bulan Mei, alhamdulillah kita hadir di Provinsi Bengkulu. Jadi resminya kalau dikatakan sebagai lembaga amil zakat nasional itu sejak tahun 2008 di Bengkulu. Namun kalau penggalangan dananya kita sejak tahun 94. Sejak saat itu kita udah bergerak di bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Sejak saat itu. Baik, nah kalau berkaitan dengan tujuan nih Bang, ini apa nih tujuan awal didirikannya BMH di Provinsi Bengkulu ini sebenarnya? Ya, bicara tentang tujuan awal, kita sangat erat kaitannya dengan tujuan hadirnya ormas Islam, yaitu Hidayatullah. Ya, jadi salah satu yang digaungkan oleh para pendiri Hidayatullah adalah yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi gerakannya begitu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Dengan konsep itulah kita berusaha menebarkan kasih sayang dengan cara waktu itu gerakan kita adalah peduli kepada anak-anak yatim, terlantar, duafa, orang-orang pinggiran yang putus sekolah maupun yang ingin sekolah namun terkendala di situ. Makanya gerakan kita sebenarnya adalah gerakan sosial khususnya di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Baik, begitu. Berarti ini komplit nih pemirsa ya. Jadi ada kesehatan, ekonomi dan juga dakwah tentunya dalam Islam. Nah, berkaitan dengan program ini kan sudah cukup lama nih Bang, betul, di Provinsi Bengkulu. Lalu ini tadi kan bergerak di beberapa aspek, di beberapa sektor. Ini sejauh ini apa aja program-program yang sudah diluncurkan teman-teman BMH Bengkulu? Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah memiliki 14 panti asuhan 14 di seluruh provinsi. Baik. Kemudian selain itu kita juga udah ada karena itu panti asuhan kita ini berbasis pesantren. Berbasis pesantren. Ya, berbasis pesantren. Kita juga di bidang pendidikan kita juga hadirkan SDIT maupun SMPIT Hidayatullah. Tapi itu di sektor pendidikan. Jadi karena ini sudah berkembang begitu sangat besar, maka BMH mengambil porsi yang di bidang sosial. Ya, jadi bidang sosial kalau untuk ini artinya apa? Di bidang pendidikan kita fokus untuk menyantuni anak-anak yatim dan duafa khusus di panti-panti asuhan yang kita punya. Setelah itu terintegrasi dengan program dakwah. Program dakwah itu adalah santri-santri kita yang sudah kita bina dan seterusnya coba kita orbitkan agar dia bisa mengembangkan pesantren ke seluruh daerah. Baik. Alhamdulillah saat ini hasil daripada itu semua, perlangkaan kita sebelum menjadi BMH BMY tahun 94 sampai 2008, kemudian berubah menjadi Baitul Mal Hidayatullah dari 2008 sampai 2020 ini sudah hadir di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Baik, berarti tersebar di seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten. Bahkan di beberapa kabupaten sudah ada 2, sudah ada 3 gitu.
Baik, berarti pemirsa tidak asing lagi nih bagi teman-teman yang di kabupaten dari Muko-Muko sampai Kaur ya. Alhamdulillah. Dan itu sudah tersebar dan bahkan di satu kabupaten bisa jadi lebih daripada satu. Ya, betul. Baik. Nah, kalau berkaitan dengan dana, ini apakah ada donatur tetapkah untuk yayasan Baitul Mal Hidayatullah ini, dan apa saja biaya yang rutin dikeluarkan oleh teman-teman di BMH? Alhamdulillah kalau untuk donatur kita di seluruh provinsi ini sudah lebih 2.000 orang. Baik. Jadi ada yang donatur, bahkan seperti tadi disampaikan beberapa karyawan RBTV juga donatur kita. Baik. Termasuk JM yang sebelumnya di RBTV juga donatur kita banyak sekali. Mulai dari pemerintah, swasta, perusahaan, kemudian personal, alhamdulillah. Jadi sejak tahun 94 dan sampai sekarang kepercayaan masyarakat terus berupaya terus diberikan kepada kita. Selain itu juga karena kita juga mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dana kepada masyarakat. Jadi masyarakat cukup melihat apa sih perkembangan BMH, apa sih dan seterusnya. Jadi dari situ sudah dapat diukur sebenarnya. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kehadiran kita itu sangat direspon baik oleh masyarakat, dan sejauh ini alhamdulillah juga belum ditemukan pelanggaran-pelanggaran, dan selama BMH Baitul Mal Hidayatullah hadir di audit keuangan baik itu di tingkat nasional maupun di provinsi, di daerah-daerah yang lain, alhamdulillah seluruhnya kita mendapatkan WTP. Ya, wajar tanpa pengecualian. Artinya secara nasional kita termasuk, bahkan kemarin mendapatkan penghargaan dari Basnas Pusat sebagai lembaga amil zakat yang terbaik. Jadi banyaklah kalau soal penghargaan seperti itu, dan alhamdulillah karena memang kita berkomitmen apa yang diberikan sama masyarakat ya kita kembalikan kepada umat dengan bentuk program-program. Berarti memang pemirsa ini dikemas dalam suatu program ya Pak ya. Jadi para donatur memberikan bantuan, namun tetap ini membutuhkan kreativitas daripada teman-teman yang ada di BMH Provinsi Bengkulu ini pemirsa. Baik, nah kalau kita berkaitan dengan klinik duafa sesuai tema kita hari ini Bang Sofyan, bisakah diceritakan sedikit atau mungkin detail juga boleh apa rencana pendirian daripada klinik ini nantinya? Kalau rencana pendirian ini sebenarnya kita dilatar belakangi dari GPS Bang, Gerakan Peduli Sehat, yang kita launching pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 lalu. Program ini juga di-launching, artinya pada saat itu juga diserukan, bahkan saat itu juga hadir Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dedi Wahyudi, yang memberikan dukungan kepada kita pada saat itu di Masjid Taqwa. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat yang lain kami pindah dari masjid ke masjid yang lain. Itu dari program itu, dari BMH. Sebenarnya ini adalah bagian daripada program kesehatan yang memang sebenarnya sejak awal sudah kita lakukan. Kita tiap tahun, bahkan setahun sekali, setiap semester liburan siswa SD tentunya ya. Itu rutin kita mengadakan kegiatan hitanan. Kemudian juga termasuk program hapus tato, itu sudah rutin sebenarnya. Cuman pada saat itu kami dengan tim manajemen dan tim teman-teman di Baitul Mal Hidayatullah berpikir, coba alangkah eloknya kalau kita punya tempat. Alangkah eloknya kalau kita tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya sudah ada tempat yang permanen. Sehingga ketika orang mau menghapus tato, mau berhitan, bahkan meru'yah, diru'yah, bahkan dibekam, sudah ada tempatnya. Tidak perlu dari pindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu awalnya seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah kita bermusyawarah dengan para pengurus pesantren, kemudian mendapatkan tempat yang cukup luas sebenarnya. Kita ada tanah sekitar 900 meter persegi. Kemudian tempatnya strategis di Jalan WR Supratman, RT 2, RW 1, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkulu. Atau kalau dari sini itu dekat pom bensin, 10 meter pom bensin dari pas pinggir jalan. Itu sudah mendapatkan tempat saat ini. Kalau nilainya cukup besar lah di kota. Cukup besar ya, betul sekali. Apalagi di kota ya Pak ya. Dan tentunya ini
tentunya dari teman-teman juga yang terus membantu. Nah, kalau berkaitan dengan program ini apakah benar untuk pengobatan masyarakat miskin? Nah, betul. Karena memang kita hadir itu dari masyarakat, kemudian yang memberi itu adalah umat. Betul. Rasanya tidak elok kalau sampai umat yang duafa, masyarakat yang lemah, masyarakat yang miskin tidak mendapatkan layanan ini. Karena memang kehadiran kita, bahkan tempat yang kita punya saat ini, sudah kita urus izinnya semuanya, tinggal beberapa langkah lagi semuanya. Itu sebagian memang, jadi termasuk bangunannya ada, jadi bahasanya begini. Jadi tanah separuhnya dihibahkan, separuhnya kita beli. Artinya 50% yang kita klinik ini sebenarnya sumbangan dari masyarakat. Dan yang kita beli juga, tanah dan bangunan ini awalnya dulu yang kita beli, itu juga sumbernya dari masyarakat. Tidak ada sumber pribadi baik dari perorangan yang punya kepentingan bisnis di situ. Baik. Jadi kehadiran bangunannya aja dari sosial, dari masyarakat, toh masa kita akan tidak memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, logikanya begitu. Baik. Nah, berkaitan juga dengan tema kita hari ini pemirsa, seperti yang Sandra sebutkan di awal tadi, bahwasanya selain pengobatan gratis ya, ini juga ada penghapusan tato nih. Betul. Terus kemudian juga ada khitan ataupun ruqyah, ini juga secara gratis. Ini bisa ceritakan Bang, ini gimana? Sebenarnya kita ingin memadukan konsep pengobatan klinik ya, yang yang umum dengan konsep pengobatan tibun nabawi bahasa kita ya. Jadi konsep klinik ini bisa menghadirkan dua-duanya. Ya, secara kita tidak mengesampingkan medis yang ditangani sama dokter, tapi kita juga melayani dari sisi pengobatan tibun nabawi itu. Jadi dua-duanya ini jangan sampai kita kita pisahkan. Tapi ini justru bisa dikolaborasi sehingga masyarakat gitu ya, jadi merasakan berkahnya juga. Jadi tidak hanya berobat dari sisi produk kimianya ataupun dari sisi medis yang sebagaimana kita pahami pada umumnya, tapi juga ada nilai-nilai Islami, pengobatan-pengobatan Islami yang kita berikan di situ. Makanya kita konsepnya seperti itu. Jadi memadukan konsep klinik pada umumnya ya, dengan pengobatan kimia dan seterusnya dengan pengobatan Islami gitu. Karena memang tidak semua penyakit itu bisa terobati dengan obat di apotek. Betul. Nah, ada penyakit yang memang bisa disembuhkan dari hati, dari ruqyah, dari bekam dan seterusnya. Artinya jangan sampai kedua hal ini malah justru kita benturkan. Betul. Tapi kita bisa dengan klinik ini, harapan kami bisa kita kolaborasikan sehingga masyarakat setelah berobat di situ semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensinya di situ. Oke, jadi jangan dibenturkan dan juga jangan dibandingkan ya, Pak. Betul. Jangan sampai dibandingkan antara pengobatan umum dan juga pengobatan secara Islami. Tentu ini juga menjadi perhatian kita, terutama masyarakat yang juga bergerak dalam bidang kesehatan untuk bisa memperhatikan hal-hal ini ya, Bang ya. Nah, terkait dengan tato ini menarik nih Bang, mau cerita. Kalau dari sepanjang Abang yang telah bergabung dengan tim BMH ini kalau masalah tato itu cukup banyak nggak Bang di Provinsi Bengkulu? Tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus, kami pernah mendatangkan tim penghapusan tato di Bengkulu. Waktu itu juga sempat diliput juga sama RBTV. Ketika kami buka, yang mendaftar itu 350 orang. 350 Saya batasi orang. segitu. Baik. Cuman karena alat kita pada situ kami datangkan dari Jakarta, yang terakomodir cuma 120 orang. 120 orang. Dan itu pun tidak bisa penuh karena memang waktunya cuma 2 hari pada saat itu. Kemudian karena antusias masyarakat yang begitu sangat banyak, kami memberanikan diri untuk membeli alat. Nah, membeli alat harganya cukup mahal juga kalau seukuran saya ya. Betul. Cukup mahal dan alhamdulillah karena bantuan dari masyarakat, dana itu kita himpun, kita mampu membeli satu alat. Dan sejak saat itulah kami terus bergandengan dengan dokter tentunya. Alhamdulillah kami juga terima kasih banyak mungkin terutama dari tim kedokteran maupun medis dari Puskesmas Sukamerindu. Baik. Yang dikomandani oleh Dr. Erlina Pancaputri. Nah, beliau itulah yang senantiasa beberapa tahun yang membantu kita. Baik. Jadi termasuk ketika program hapus tato, beliau yang
mendampingi. Mendampingi. Termasuk klinik ini ketika kami sampaikan, Bun, ini kami pengen mendirikan klinik. Beliau menjawab, saya siap Pak Ustadz, biar saya ini. Jadi banyak sekali respon dokter juga banyak yang ingin membantu. Baik. Dan ternyata memang para dokter sebenarnya banyak butuh fasilitas untuk kita berbuat sosial ke tengah-tengah masyarakat. Dan salah satu banyak sekali. Kalau dokter-dokter senior di Bengkulu yang menjadi donatur kita, yang mendukung program kita sangat banyak. Termasuk ketua ID ketua ID Provinsi Bengkulu kan. Yang dulu ya, kemudian dokter-dokter senior lah. Seperti Dokter Budiono, banyak yang mensupport keberadaan kita. Gitu. Baik, luar biasa nih pemirsa. Dan ini pemirsa yang barangkali juga ingin rasanya menghapus tato atau ada mungkin saudara barangkali kawan, mungkin bisa nanti untuk menghubungi pihak teman-teman di Lasnas BMH Bengkulu ini tentunya. Dan ini menarik pemirsa, kita akan masih menggali informasi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu klinik pengobatan gratis untuk duafa ini. Nanti kita masih bertanya tentang program-program lainnya dan kita akan bertanya lebih dalam terkait hal ini. Tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Selamat Pagi Bengkulu. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Bengkulu dan masih dengan narasumber kita dengan Bapak Sofyan Amarta selaku General Manager Lasnas BMH Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dan kita akan masih melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah, kita langsung saja bertanya lagi nih pemirsa dengan narasumber kita. Nah, terkait dengan klinik nantinya Bang, yang bakal di launching ibaratnya. Ini tenaga dokter dan tenaga perawatnya nanti bagaimana dengan sistem pengajian mereka? Kalau untuk dokter dengan perawat itu sudah kita hitung, sudah kita analisis dalam pembiayaan dalam pembiayaan klinik ini memang kita bahasanya ada subsidi silang. Jadi kalau untuk dokter, alhamdulillah untuk saat ini dokter penanggung jawab yang sudah siap bermitra dengan kita yaitu Wakil Ketua Umum ID Kota Bengkulu, yaitu Dr. Erlina Pancaputri. Beliau yang sudah yang siap membantu kita. Kemudian untuk perawat memang kita utamakan mungkin dari luaran sana atau dari pemirsa RB pengen juga bergabung dengan kita. Yang kita cari itu adalah perawat atau bidan yang kalau bisa dia juga punya kemampuan dari sisi medis dan dan pengobatan Islami. Misalnya seperti berkah, kemudian gurah dan seterusnya. Atau mau belajar lah begitu. Baik. Karena bisa dilakukan itu. Atau kalau berkaitan dengan penggajiannya memang kita akan support dari Baitul Mal Hidayatullah. Ya, kita akan support Baitul Mal Hidayatullah. Kemudian dari pesantren-pesantren yang menjadi binaan kita yang saat ini sudah berkembang. Berkembang dalam artian itu sudah ada pemasukan lah. Nah, pesantren kita sebagian sudah ada yang menerima pemasukan. Kalau saya hitung-hitung insya Allah sudah masuk. Sudah siap. Apalagi kalau sosial seperti ini, kemarin juga sebenarnya sudah beberapa relawan dari perawat, dari tenaga medis khususnya yang sudah selama ini bekerja sama dengan kita udah banyak. Ya, salah satunya ketika kita mengadakan gerakan GPS pemeriksaan kesehatan gratis itu banyak yang sudah nelpon. Pak, kalau misalnya ada waktu saya siap ikut. Dokter-dokter muda banyak. Jadi kita udah beberapa keliling mulai dari Masjid Taqwa, Masjid Istiqomah dan masjid-masjid di Kota Bengkulu sudah kita lakukan itu dan banyak sekali yang mau ikut. Nah, selain itu juga kami juga pernah survei ke beberapa klinik ya yang ada di Bengkulu dan di kabupaten. Sudah kami nanya terkait sistem gajiannya mereka berapa. Kemudian untuk perawat berapa, dokter berapa. Secara umum kami lihat insya Allah mampu. Dan sudah kita analisis. Kalau kita nggak mampu begitu ya tidak dianalisis dan kita tidak merasa mampu ya tidak akan kita meluncing ini. Baik. Karena kita merasa mampu insya Allah.
ya, gitu. Baik. Nah, kalau termasuk dengan operasional klinik ini juga tentunya sudah dipikirkan ya? Ya, betul, Pak. Sudah. Jadi kalau untuk operasional kliniknya seperti apa, termasuk di dalamnya. Yang saat ini memang yang mau kita cari itu adalah dukungan dari masyarakat. Kami berprinsip begini, Bang ya, bahwa kebaikan itu seperti semut, seperti gula, manis. Ketika gula itu diletakkan, maka akan banyak semut-semut yang akan berusaha untuk mengambil kebaikan itu. Artinya apa? Ketika program ini di-launching ke masyarakat, kemudian terjadi dan seterusnya, kami yakin dan percaya bahwa nanti akan banyak orang-orang yang akan mendukung. Ya, karena kami sudah punya pengalaman sekian panjang, sekian lama, sekian tahun, itu cukup memberikan keyakinan yang kuat kepada kami. Ya, saat ini belum jadi, ya. Tapi yang sudah menjanjikan ambulan sudah ada. Yang bahasanya, Pak, nanti kalau misalnya sudah dibangun, tolong ya informasikan, saya menyumbang ini, sudah ada. Padahal ini belum berjalan. Baik. Nah, artinya apa? Kami yakin dan percaya ketika ini kebaikan kami tawarkan kepada masyarakat, insya Allah. Karena masyarakat di Bengkulu ini orangnya baik-baik. Masyarakat di Bengkulu ini orangnya dermawan. Belum pernah kami mendengar berita, ya kan, sebagaimana daerah-daerah lain bahwa di Bengkulu khususnya ada anak nuntut waris sampai melapor orang tuanya ke kepolisian, belum. Secara umum pengalaman kami masyarakat Bengkulu ini dermawan. Walaupun barangkali tidak semegah-megah bangunannya sebagaimana kota-kota lain. Itu prinsipnya, ya kan. Dan alhamdulillah dari pengalaman itulah, Bang, ya, kami membangun pesantren tidak ada satupun dana dari pribadi. Baik. Kami membangun panti asuhan semua dari umat. Kami membangun sekolah juga dari umat, bahkan pemerintah pun juga turun tangan membantu. Apalagi program yang mulia seperti ini. Di saat ada orang-orang yang sedang kesusahan, tidak mampu, sudah sakit, masa tidak ada yang mau menolong? Pasti ada yang menolong. Tinggal keyakinan kita kepada Allah dikuatkan dengan ibadah. Memang untuk berjuang di lembaga seperti ini tidak cukup dengan teori kertas di atas hitam di atas putih. Betul. Ada teori yang kita sebut dengan, kalau di pesantren itu di tempat kami itu dengan teori qiyamul lail. Bagaimana malamnya kita mengadu kepada Allah, minta agar didatangkan orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan dari seperti ini, acara yang seperti ini, ada yang mendengar. Tiba-tiba, berapa butuhnya Pak? 427 juta. Ya sudah, saya kira. Karena kita udah punya pengalaman. Beberapa hari yang lalu ada orang ngasih tanah 2 hektar. Baik. Ada orang ngasih tanah 6 hektar di tengah kota. Banyak. Orang baik di Bengkulu, apalagi di Indonesia ini banyak. Jadi kami tidak khawatir terkait dengan gaji mereka seperti apa. Tidak pernah ada khawatir. Pokoknya kami optimis dan insya Allah. Karena tempatnya sudah ada. Nah, kecuali masih ngawang-ngawang apa itu lah. Baik. Gitu. Okay. Masya Allah. Jadi masyarakat di Bengkulu dermawan nih pemirsa. Insya Allah. Nah, saya beri keyakinan begitu. Baik. Nah, terkait dengan juga pernyataan Ustadz tadi, yaitu dukungan masyarakat. Nah, misalkan ada masyarakat yang ingin berdonasi atau ingin memberikan bantuan, ini cara menghubungi pihak BMH bagaimana ya Ustadz? Selama ini kalau untuk menghubungi BMH, pertama bisa langsung datang ke kantor. Kantor kita itu sangat mudah dijangkau, orang pada semuanya tahu. Kalau dari sini atau dari kota Bengkulu, ya Jalan WR Supratman sebelum Unip atau Unip belakang. Oke. Nah, di situ ada pom bensin Rawa Makmur, kita naik ke jalur 2, pas tanjakan sebelah kiri itu sudah ada baliho gede-gedean. Oke. Nah, pertama di situ. Yang nomor 2, layanan telepon kita sejak dulu sampai sekarang di 0736 342 373. Itu nomor telepon kantor. Kalau untuk call center BMH di 0813 6699 7799. Baik. Nah, kalau berkenaan dengan media sosial apakah juga ada? Sudah, kita semuanya kita lakukan. Di Facebook, di Instagram? Facebook BMH Bengkulu, kemudian di Instagram BMH Bengkulu, kemudian di Twitter BMH Bengkulu, semuanya terintegrasi. Baik. Kita mengikuti perkembangan zaman. Baik. Nah, jadi pemirsa yang barangkali ingin bertanya atau mungkin ingin menghubungi pihak ataupun teman-teman di BMH bisa
langsung saja barangkali hubungi di Instagram, boleh di Facebook, dan di mana pemirsa yang bisa mengakses untuk bisa menghubungi teman-teman di Yayasan BMH ini. Baik, nah saya tertarik untuk membahas yang tato tadi, Ustaz. Silakan. Nah kan tadi tato kan lumayan banyak nih peminatnya. Ini berkaitan dengan syarat, apakah ada syarat tertentu bagi pemirsa di rumah yang ingin menghapus tato? Ya, kalau untuk menghapus tato, sebelum kita hapus, setidaknya ada 3 hal yang harus disertakan ke kami, tim ya. Pertama yaitu harus bebas HIV/AIDS. Ya. Kemudian yang nomor 2 harus bebas hepatitis B dan C. Kemudian yang ketiga harus bebas gula. Semua itu harus dengan rekomendasi dari dokter, bukan rekomendasi dukun. Baik, ya jangan dukun pemirsa, tapi dokter. Tapi dokter. Jadi kita tidak akan melakukan tindakan sebelum ada 3 rekomendasi itu. Baik. Kalau sudah ada rekomendasi itu, kita berani melakukan. Karena kita tidak mau ngambil resiko. Baik. Itu kan kalau bahasa medisnya itu bagian daripada operasi. Nah, untuk melakukan tindakan itu harus melalui rekomendasi dokter. Dan kalaupun untuk di Bengkulu, insya Allah yang sudah menyatakan siap dan bekerja sama dengan BMA, yaitu Puskesmas Sukamerindu. Ya. Puskesmas Sukamerindu, beliau Dr. Erlina sebagai kepala puskesmas, apabila pengen diperiksa HIV/AIDS, hepatitis, kemudian gula untuk syarat itu, ya silahkan. Walaupun juga kami juga menyediakan tempatnya. Kami juga menyediakan alat tes itu, tapi untuk pelaksananya itu adalah tetap dari tim medis. Dari tim medis. Jadi kita tidak pernah menyampingkan peran medis. Baik, baik. Nah, seperti itu. Berarti ini kolaborasi ya pemirsa Ya, dengan betul. tenaga medis umum dan juga secara Islami. Jadi ini adalah gabungan nih pemirsa, dan semoga lancar. Kita doakan kepada teman-teman di Yayasan BMH Bengkulu untuk dapat segera mewujudkan program ini tentunya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan dana yang terkumpul ini sejauh ini sudah berapa banyak Ustaz dana yang sudah terkumpul untuk program ini? Untuk program klinik? Iya. Ya. Sejauh ini secara khusus itu ada sih beberapa. Cuman yang sudah menjanjikan untuk pengembang klinik itu ada yang siap mendukung ambulannya utuh. Jadi belum hadir kliniknya, ambulannya sudah siap. Sudah siap, gitu betul. kan. Kemudian yang nomor 2 yang kita saat ini sedang diurus itu adalah surat izin hadiran klinik. Alhamdulillah sudah 95%. Ya, jadi semua, karena untuk mendirikan klinik juga kan dipantau. Betul. Jadi sebenarnya sudah 6 bulan lebih kami ngurus perizinan ini, termasuk dari sisi IMB-nya, kemudian dari sisi lingkungan, dukungan masyarakat di sekitar itu kan juga dijadikan sebagai alat ukur. Nah itu, dan saat ini yang memang kita butuhkan itu adalah bagian untuk mengisi di dalam. Mengisi di dalam. Ruangan sudah ada. Jadi ada 540 meter persegi ruangan kita. Kemudian itu juga lantai 2. Jadi di belakang ada lantai 2-nya, dan insya Allah itu aja yang kita butuhkan. Kalau dana yang terkumpul 100-an lebih lah. 100-an lebih. Cuman itu kan terus kita pakai. Ya, kita gunakan untuk ini, dan insya Allah kalau misalnya nanti ada yang bantu, udah saya bantu 300, sudah bisa kita mulai. Sudah bisa dimulai. Baik, ini pemirsa di rumah barangkali sedang menyaksikan. Nah, ini bisa nih yang menjadi tempat amal ibadah tentunya. Betul, ya. betul. Ya. Jangan tanggung-tanggung kalau mau berbagi. Baik, jangan tanggung-tanggung. Ya rumah kayak apa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau terkait dengan estimasi ataupun perakiraan dana yang benar-benar dibutuhkan untuk segera dimulai ini berapa? Kalau ini untuk ngisi dengan format yang bagus, dengan desain yang sudah kita konsep, itu bagian dalamnya sama kita tambah alat-alat hapus tato, itu 427 juta. Sudah kita sampaikan ke masyarakat juga. Insya Allah barangkali ada agnia nih, uangnya nganggur. Ya. Nah, udahlah, segera aja ke kita.
Insya Allah bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, sisanya untuk operasional selanjutnya seperti apa? Insya Allah banyak nanti bibit-bibit kebaikan. Karena ada orang yang berdonasi itu, Pak saya bantu 200.000, 50.000. Makanya kita jual mulai 50.000. Oke. Jadi berdonasi 50.000 sudah seperti membantu melengkapi dana yang kita butuhkan untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, pemirsa, ini juga menjadi informasi yang berkah tentunya di hari Jumat ini bagi pemirsa yang barangkali memiliki rezeki yang lebih tentunya Ustaz ya, atau mungkin ada hartanya yang nganggur barangkali untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya tentunya dengan membantu teman-teman di BMH Bengkulu ini untuk dapat merealisasikan segera klinik duafa ini agar bisa segera hadir di Provinsi Bengkulu Ustaz ya. Oke. Nah, terkait dengan COVID-19 Ustaz, ini udah cukup lama dan beberapa hari ini baru dicabut nih maklumatnya dari Kapolri. Ini kalau kita melihat dari masa pandemi kemarin ini, apa dampak kepada teman-teman di BMH, lalu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan ketika pandemi kemarin Ustaz? Secara umum kalau dampak kepada teman-teman di BMH samalah. Sama. Dampaknya kepada masyarakat secara umum. Baik. Ya, aktivitas mulai kurang dan seterusnya. Cuman karena memang kita adalah lembaga sosial, kami saat ini dan sejak beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan instruksi dari pusat di seluruh Indonesia termasuk di Bengkulu untuk menjadi bagian dari gerakan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19, termasuk membantu pemerintah khususnya dalam mengurangi dalam mengurangi krisis pangan di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini kita begitu. Jadi kita cari orang-orang yang memang kurang mampu, duafa dan seterusnya, kita bantu di sisi itu. Kemudian yang nomor 2, mulai dari penyemprotan disinfektan pada saat itu, kemudian berbagi hand sanitizer, ya sebagaimana pada umumnya lah. Lembaga sosial melakukan kegiatan itu. Namun selain itu, hal yang unik yang kita lakukan juga di tengah-tengah masyarakat, sebagian santri kita yang yang tinggal di pesantren, khususnya dari santri-santri yang kita biayai atau santri duafa yang kita bantu, itu memang kita tidak pulangkan. Karena kenapa? Nanti kalau pulang juga kurang juga orang tua. Tetap kita masukkan tinggal di pesantren sampai masa seperti sekarang ini. Bahkan di Lebaran kemarin ada sebagian yang pulang, tapi rata-rata tidak pulang. Itu di tempat tidak pulang. Karena kenapa? Insya Allah pesantren cukup untuk memberikan makan dan santunan kepada anak-anak yatim kita. Baik. Itu di masa pandemi seperti ini. Baik. Berarti memang ini juga langsung diberikan oleh teman-teman di BMH, Ustaz ya, terkait dengan makan teman-teman ataupun anak santri duafa tadi yang ada di pesantren. Baik, ini luar biasa sekali pemirsa ya. Nah, terkait dengan pendirian klinik duafa ini Ustaz, mungkin ini juga sebagai terakhir karena memang ini waktu ya. Nah, mungkin apa nih pesan dan juga harapan Ustaz terkait dengan pendirian klinik duafa ini ke depannya? Pertama, kalau pesan kami kepada masyarakat, ini adalah proyek kebaikan. Baik. Ya, proyek kebaikan yang Allah turunkan melalui Baitul Mal Hidayatullah untuk disuarakan. Karena memang sebagaimana di awal kami sampaikan, Rasulullah pernah bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah diri kita menjadi sebaik-baik manusia yang apa? Yang selalu menebarkan kebaikan, berbagi kebaikan, saling gotong royong untuk membantu satu sama lain. Karena kita paham juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau ada saudara kita yang lemah, kemudian kita acuh, tidak peduli, berarti kita sebenarnya udah nggak peduli pada diri kita. Kalau diri kita saat ini melihat ada orang yang kekurangan, orang yang keduafa, kemudian kita tidak peduli, berarti kita tidak peduli kepada diri kita. Termasuk kalau ada proyek seperti ini, ya, proyek kebaikan yang kita tawarkan kepada masyarakat, kemudian kita tidak merespon,
rasanya rasanya kok ada sesuatu. Betul. Ya, sesuatu yang kurang. Oleh karena itu, harapan kami kepada masyarakat, kepada khususnya di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, khususnya pada pemirsa RBTV, agar kenapa? Ayo kita ambil peluang ini. Sekecil apapun, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Ya, kami Baitul Mal Hidayatullah hanya mewadahi. Jadi kalau bahasa sosialnya adalah kami hanya sebagai jembatan saja. Silakan Bapak Ibu untuk berjalan di jembatan itu. Karena kalau jembatan tidak ada, biarpun jaraknya dekat, susah untuk berjalan. Betul. Ya, melompat kaki terlalu pendek, kemudian nyebrang, perahu belum ada, sementara buaya banyak di bawahnya. Maka kami berusaha untuk menjadi jembatan agar kita terselamatkan dari buaya-buaya yang berada di sungai-sungai. Artinya kami berusaha untuk menjadi jembatan agar banyak orang-orang yang bisa sama-sama menuju jalan kebaikan, menuju tempat terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dan juga harapan bagi kami. Khusus kepada klinik juga, kami juga menunggu barangkali ada dokter-dokter muda, senior, ada termasuk perawat, bidan, seluruhnya tenaga medis yang barangkali ingin menyisakan waktunya. Sebagian sudah beraktivitas dari pagi sampai siang, sorenya pengen mengabdi tempat kita dengan bebas biaya, dengan tidak minta ini, kami terima. Karena kenapa? Karena sesungguhnya banyak sekali masyarakat yang bingung, Bang. Bingung itu maksudnya bingung pengen berobat. Ada yang bahkan takut karena takut mahal, Betul. takut nanti seperti apa dan seterusnya. Tapi ketika ada jaminan seperti itu, insya Allah. Dan yang ketiga, kami biasa menjemput kebaikan, baik itu kepada kaum duafa maupun kepada kaum agniya, orang-orang yang dermawan. Kami biasa melakukan jemput itu, mengantarkan kebaikan dari kaum agniya kepada kaum duafa. Itu yang kita lakukan, dan insya Allah klinik duafa ini akan terus kita upayakan menjadi klinik yang sangat bersahabat dengan masyarakat, kemudian layanan terbaik buat masyarakat. Betul. Termasuk layanan keunggulan kita Apustato, kemudian Hitan Berkah Yatim Duafa, kemudian Bekam Ru'yah Center. Jadi itu juga kita tawarkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ini insya Allah selalu kita doakan, mudah-mudahan banyak masyarakat yang ikut peduli, ikut bersama dengan kendaraan kami Baitul Mal Hidayatullah untuk bisa menghadirkan klinik duafa ini agar semakin banyak masyarakat terbantu dan pemerintah ikut merasakan dan kita dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Kita aja. Baik, Masya Allah ya pemirsa ya, dari itu tadi pesan juga harapan Ustaz Sofyan selaku General Manager Lasnas BMH Perwakilan Bengkulu. Jadi bagi pemirsa di rumah yang barangkali memiliki kemampuan dalam kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar bisa membantu satu sama lain, dan salah satunya Yayasan BMH Bengkulu ini menjadi salah satu wadah ataupun jembatan bagi pemirsa untuk melakukan amal kebaikan tentunya, karena memang seperti disampaikan tadi bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Sebenarnya masih banyak yang kita tanyakan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu klinik pengobatan gratis untuk duafa. Namun kita terbatas oleh waktu, jadi kita harus berpisah pada pagi hari ini. Dan kita doakan terus pemirsa agar teman-teman di Yayasan Lasnas BMH Bengkulu ini dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat terus. Amin, ya, amin. dan dapat dilancarkan apapun itu urusannya, dan juga ini semuanya demi kepentingan umat, karena memang dari umat untuk umat ya. Betul. Dan memang ini diwadahi oleh teman-teman di Yayasan Lasnas BMH. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa saksikan Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ustaz kami ucapkan sudah hadir bersama kami, dan semoga berjumpa di kesempatan tentunya. Amin. Ya pemirsa, terima kasih telah menyaksikan kami dalam program Selamat Pagi Bengkulu. Saya Sandra Hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Jam Koha.